Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Alhamdulillah kali ini saya akan berbagi keseruan perjalanan saya ke salah satu gunung di Kabupaten Bandung bagian selatan. Sabtu pagi saya dijemput Cepi Ferdiansyah untuk menuju tempat berkumpul kami, yaitu di rumah Mbah Jana. Setelah packing kelengkapan camp dan logistik kami pun berangkat menjelang sore menuju base camp Gunung Artapela. Perlu diingat, kunci kesuksesan petualangan adalah persiapan yang matang dan makna petualangan itu sendiri. Hutan, gunung, rawa, laut, apapun petualanganmu, rumah adalah tujuanmu. Namun inilah seninya petualangan. Hambatan selalu datang tidak terduga. Motor Mbah Jana batuk-batuk ketika digas. Malah coba digenjot pun, malah bersin-bersin. Akhirnya kami pun menyerahkan pada ahlinya. Setelah selesai diperbaiki, kami pun melanjutkan perjalanan. Hingga di persimpangan jalan, kami diberitahu oleh penjual buah di pinggir jalan bahwa base camp di Desa Sukapura sudah tutup total, diambil alih oleh Desa Cirawa sejak 2019 awal. Karena yang hanya tahu dan pernah ke Gunung Artapela adalah Cepi Ferdiansyah, dan itu basecamp Gunung Artapela di tahun 2017 adalah di Desa Sukapura. Kami pun tiba di pos pendakian Desa Cirawa. Kami memulai trekking pukul 4 sore. Oh iya sob, jangan lupa berdoa sebelum kita melakukan pendakian. Mantap. Mana tak? Sosis teas. Aduh. Suhu ya suhu. Oke sob, sebenarnya jalur Desa Cirawa ini adalah jalur lintas petani. Tidak jarang kita bertemu dengan petani yang menggunakan motor, yang seharusnya dipisahkan dengan jalur pendakian. Kagetnya saya, pendakian kali ini berasa mendaki Gunung Perahu. Soalnya di sepanjang jalan itu antri banget dan banyak sekali anak kecil yang tidak layak untuk mendaki gunung. Meskipun tidak ada batasan usia, namun harusnya sebelum mereka melakukan pendakian, dari pos pendakian harus melakukan seleksi, memberi himbauan atau edukasi untuk atau sebelum mengizinkan mereka memasuki kawasan Artapela. Juara. Menuju di mana, Kang? Menuju ke kebun. Ngontrol wortel. Jadi ayah. Kumaha panen rame? Tacan. Kawasan seeku. Urea. Oh, codot. Dengan panennya rupanya ada. Kela codot tadi nggak ada ran wortel loh itu. Atau misalnya codot. Sejenis codot, mau sejenis codot. Itu. Alhamdulillah bentar lagi kita nyampe ke rumah nenek. Nenek saya. Nenek kita udah disediain nasi padang, mie ayam, nasi uduk. Nasi uduk ada? Nasi uduk belum bikin, adanya tutuk oncom. Tutuk oncom. Syaratnya harus lemah iman. Kalau ulangnya itu lemah iman gue mah. Berjalan perlahan sambil menikmati suasana, Cepi bercerita perbedaan jalur yang ia lalui dulu dengan yang sekarang. Intisarinya ia berpendapat Artapela kehilangan sebagian pesonanya. Langkah demi langkah kami lalui dengan latar perkebunan kentang dan wortel, sangat dominan di sini. Kami akhirnya tiba di puncak pukul 18.20 di puncak Sulibra Gunung Artapela. Selepas mendirikan tenda, kami membagi tugas. Cepi memasak, saya dan Mbah Jana mengumpulkan kayu dan ranting untuk membuat api unggun.
dengan sangat safety akan bahaya terbakarnya lahan. Namun Artapela termasuk gunung yang aman untuk membuat api unggun. Selepas menikmati malam dan tidur yang lelap, saya pun bangun pukul 5 pagi sebelum mentari muncul. Kata Cepi, golden sunrise akan muncul di sini. Dan benar saja, Artapela masih menyimpan sebagian pesonanya. Jarang bahkan sedikit orang yang mengingat bahaya dan risiko di gunung atau pendakian. Trek yang licin saat penghujan, debu tebal saat kemarau yang berbahaya masuk paru-paru, sulitnya melewati dingin malam, meski baju, jaket, dan sleeping bag dipakai bersamaan, tetapi masih sulit tidur karena dingin yang teramat sangat, mengancam nyawa bahkan. Tapi ingat, persiapan yang kompeten dan tahu ilmunya, maka kau akan dapat keindahan dan maknanya. Sambil menikmati teh dan kopi, mentari makin meninggi. Mega memudar perlahan, menandakan pagi akan berakhir. Siang akan menjelang, menerangi alam dan menghangatkan yang membutuhkan perlahan. Di pertengahan obrolan kami, tiba menghampiri seseorang yang ternyata adalah teman Mbah Jana, sekaligus orang pertama kali yang membuka jalur Gunung Artapela, serta pengurus jalur atau base camp Gunung Artapela yang dulu via Desa Sukapura. Otomatis kami pun banyak bertanya tentang sejarahnya, tentang kenapa berpindah lokasi base camp, bahkan kepengurusannya beralih total sekalipun, dan ia menjawab dengan apa adanya. Kami pun sempat sharing banyak hal, bahkan ia bercerita kesedihannya melihat Artapela sekarang, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjaganya secara personal. Saya berdoa dan berharap untuk para penggiat alam, semoga semakin dewasa dalam beraktivitas di alam terbuka. Mungkin sudah banyak quote pengingat, himbauan, dan bagaimana cara berterima kasih pada pencipta dan alam untuk saling menjaga. Kalau boleh meminjam kata Ian, seorang karakter di buku 5 cm ataupun filmnya, jika terhadap alam ia berkata, "Saya injak tanahnya, minum airnya, makan tanamannya, masa tidak tahu terima kasihnya?" Sadar nggak tuh di situ? Waktu pun tak terasa sudah lewat tengah hari dan lengang akan tenda. Kami sempat jalan-jalan mengitari puncak Sulibra dan berpotret di beberapa spot. Setelah makan siang, kami pun mulai packing persiapan untuk turun. More info ya. Ketika kalian punya rencana mendaki gunung, pastikan badan kalian sedang fit dan olahraga kardio minimal 2 kali dalam seminggu sebelum keberangkatan agar kalian tetap sehat dan mendapatkan kesenangan atau manfaat dan makna ketika kita bermain ke alam. Baiklah, mungkin cukup sekian.
Ambil yang baiknya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan untuk teman-teman terkait, terima kasih atas waktunya. Ini hanya sudut pandang dan dokumentasi, tidak ada maksud menyudutkan dari pihak manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.